Pernah nggak kalian ngerasa kayak lagi nonton film sci-fi, tapi kejadiannya beneran di depan mata? Nah, itu dia perasaan banyak analis geopolitik saat melihat apa yang dilakukan Xi Jinping setahun belakangan ini. Di saat negara-negara barat lagi sibuk sama drama politik internal, inflasi yang nggak turun-turun, sampai debat kusir soal anggaran, China di bawah Xi Jinping justru lagi asyik panen, prestasi yang bikin banyak orang melongo. Kita sering dikasih narasi kalau Cina itu lagi diambang kehancuran. Tapi data di lapangan justru ngomong sebaliknya. Xi Jinping nggak cuma lagi main bertahan, dia lagi ngerancang ulang masa depan dunia dengan cara yang mungkin nggak pernah kita bayangin sebelumnya. Mari kita mulai dengan gebrakan pertama yang bikin Silicon Valley mendadak kena serangan panik. Terobosan AI Cina. Selama ini, Amerika merasa jadi raja tanpa mahkota di dunia artificial intelligence. Mereka pikir Cina cuma bisa copy-paste dan butuh waktu 10 tahun buat ngejar ChatGPT. Tapi tiba-tiba muncul yang namanya DeepSeek. Ini bukan cuma soal pinter-pinteran, tapi soal efisiensi yang nggak masuk akal. Bayangin saja, DeepSeek ini kemampuannya bisa nyamain, bahkan ngelewati model-model AI barat di beberapa benchmark, tapi biaya pembuatannya cuma 1/10 dari anggaran raksasa teknologi Amerika. Dan yang lebih bikin sakit hati, DeepSeek ini lahir dari perusahaan finansial Cina. Bukan raksasa teknologi kayak Google atau Meta. Ini tamparan keras buat narasi barat yang bilang kalau mau bikin AI canggih, itu harus bakar duit miliaran dolar dan punya komputer segede gaban. Xi Jinping membuktikan kalau efisiensi itu lebih mematikan daripada pemborosan. Dan yang paling nakal, DeepSeek itu open source. Semua orang bisa pakai. Ini langkah jenius buat narik dukungan dari negara-negara Global South yang nggak mampu bayar lisensi mahal ke korporasi Amerika. Xi Jinping baru saja ngasih senjata gratis ke seluruh dunia buat ngelawan dominasi teknologi. Barat, penasaran nggak sih gimana rasanya jadi petinggi teknologi di Amerika pas tahu mainan mahal? Mereka bisa dikalahin sama proyek sampingan dari Cina. Tapi tunggu dulu, kejutan Xi Jinping nggak berhenti di dunia digital. Kita pindah ke urusan duit asli. Cina baru saja nyetak rekor surplus perdagangan sebesar 1 triliun dolar. Angka ini bukan cuma angka di atas kertas, tapi bukti kalau strategi Amerika buat memutus hubungan atau decoupling itu gagal total. Bayangin Cina ditekan habis-habisan lewat tarif, sanksi, sampai kontrol ekspor. Tapi hasilnya, mereka malah makin kaya raya. Ini ibarat ada orang yang mau kalian boykot biar nggak laku. Ternyata dia malah jadi supplier tunggal buat semua barang yang kalian butuhin tiap hari. Realitanya, dunia ternyata nggak bisa hidup tanpa pabrik Cina. Xi Jinping dengan santainya mindahin aliran dagang ke negara-negara BRICS dan Global South. Jadi pas Barat nutup pintu depan, Xi Jinping sudah membangun pintu belakang, pintu samping, sampai lubang ventilasi yang jauh lebih besar. Ini satir banget sih. Amerika yang teriak-teriak soal pasar bebas, malah sekarang jadi yang paling rajin pasang pagar. Sementara Cina yang dibilang otoriter, justru yang paling getol jualan kemana-mana. Apa jangan-jangan strategi sanksi itu sebenarnya cuma cara buat bikin Cina makin kreatif? Ngomong soal kreatif, kalian harus lihat apa yang terjadi di jalanan Eropa. Kalau kalian pikir Tesla itu sudah nggak ada lawannya, mending cek lagi data penjualan BYD. Xi Jinping benar-benar kasih lampu hijau buat produsen mobil listrik. Cina buat menjajah pasar yang dulunya dikuasai merek-merek legendaris, Jerman dan Amerika. Penjualan BYD di Eropa melonjak lebih dari 270% dalam setahun. Sementara itu, Tesla malah merosot tajam. Yang gila adalah BYD ini bisa menang, padahal sudah dipersulit pakai segala macam regulasi dan pajak tambahan di Eropa. Artinya, orang Eropa sendiri lebih milih kualitas dan harga mobil Cina daripada gengsi merek lokal atau Amerika. Xi Jinping nggak butuh karpet merah buat masuk pasar global. Dia cukup bikin produk yang bikin konsumen ngerasa rugi kalau nggak beli. Ini peringatan keras buat industri otomotif Amerika. Kalau benteng regulasi mereka runtuh sedikit saja, mobil-mobil Cina bakal membanjiri jalanan mereka kayak air bah. Gimana rasanya ya, niatnya mau nahan kompetisi, malah konsumen sendiri yang minta barang musuhnya.
Nah, di poin keempat ini ada sesuatu yang lebih halus tapi dampaknya ngeri. Pertumbuhan soft power China. Dulu citra China di mata orang barat itu cuma soal polusi, barang KW, sama penindasan. Tapi sekarang, berkat platform kayak TikTok dan banyak kreator yang dikasih akses masuk tanpa visa, orang-orang mulai ngelihat realita yang beda banget. Mereka ngelihat kota-kota modern yang bersih, transportasi publik yang super efisien, dan tingkat keamanan yang bikin warga Amerika cuma bisa ngelamun. Xi Jinping nggak perlu capek-capek bikin propaganda mahal, dia cuma perlu buka pintu dan biarin orang lihat sendiri gimana majunya infrastruktur di sana. Bahkan YouTuber terkenal kayak iShowSpeed saja dibiarin live streaming di Cina tanpa sensor. Dan penontonnya kaget karena apa yang mereka lihat beda 180 derajat sama berita di TV. Ini langkah satir dari Xi Jinping. Biarin orang barat sendiri yang ngebongkar kebohongan narasi pemerintahnya. Soft power Cina nggak naik karena iklan, tapi karena realita di lapangan yang sudah nggak bisa lagi ditutup-tupi pakai berita hoax. Lanjut ke poin kelima yang berasa kayak dari masa depan. Revolusi robot Cina. Kalian pasti sering lihat video robot Cina yang bisa joget bareng atau gerakannya luwes banget kan? Banyak yang ngira itu cuma gimmick buat konten medsos. Tapi aslinya, Xi Jinping lagi nyiapin tentara robot buat industri. Dalam waktu kurang dari setahun, kemajuan robot humanoid Cina itu melesat dari yang kaku. Jadi adaptif banget. Di Shanghai, robot-robot ini sudah bukan buat panggung lagi, tapi didesain buat bantu lansia, ngerjain tugas rumah tangga, sampai kerja di pabrik yang bahaya buat manusia. Kenapa Cina bisa secepat ini? Karena mereka punya semuanya. AI-nya punya, manufakturnya jago, rantai pasokannya lengkap, dan energinya murah. Di saat negara lain masih debat soal etika robot, Cina sudah mulai mengindustrialisasi tenaga kerja masa depan. Xi Jinping kayaknya tahu banget kalau penduduknya bakal menua. Jadi solusinya ya bikin manusia yang nggak butuh pensiun dan nggak pernah demo minta naik gaji. Cerdas atau serem? Kalian yang tentukan. Kejutan keenam adalah kemampuan Cina buat membangun dan ngasih tenaga buat masa depan secara fisik. Di saat Amerika sibuk ngurusin kabel listrik yang sudah tua dan sering mati lampu, Cina terus membangun infrastruktur skala raksasa. Mereka baru saja menyelesaikan jembatan tertinggi di dunia di daerah terpencil cuma dalam waktu 4 tahun dengan biaya yang jauh lebih murah dibanding proyek serupa di barat. Tapi yang lebih gila adalah soal energi. Xi Jinping sadar kalau AI dan robot itu butuh listrik besar. Maka dari itu, mereka nggak cuma main panel surya yang mereka kuasai pasarnya. Tapi mereka baru saja nyalain reaktor thorium pertama di dunia. Ini teknologi yang sudah puluhan tahun cuma jadi teori di barat karena dianggap susah, tapi sama Cina langsung dieksekusi. Belum lagi rekor mereka di riset fusi nuklir yang pengen bikin matahari buatan. Xi Jinping nggak cuma membangun jalan, dia membangun stop kontak raksasa buat mastiin seluruh industrinya nggak bakal pernah kehabisan nafas. Ini benar-benar tamparan buat negara maju, yang proyek jembatannya saja bisa mangkrak bertahun-tahun, cuman gara-gara urusan birokrasi dan politik. Poin ketujuh ini mungkin yang paling satir dari semuanya. Sanksi Barat justru bikin Cina mandiri. Amerika pikir dengan ngelarang ekspor chip canggih, Cina bakal lumpuh. Tapi Xi Jinping malah ngumpulin semua talenta dan duit buat bikin chip sendiri. Hasilnya, perusahaan kayak Huawei sekarang bisa bikin sistem komputer yang kemampuannya nyamain chip terbaik. Nvidia, cuma dengan cara menumpuk prosesor. Dan yang paling bikin shock, Cina sekarang sudah bisa bikin mesin litografi sendiri. Komponen paling susah dalam pembuatan chip yang selama ini cuma dikuasai beberapa negara. Sanksi Amerika itu ibarat ngasih tenggat waktu atau deadline ke Cina buat jadi lebih pinter, dan Cina selalu sukses ngerjain tugasnya sebelum waktu habis. Sekarang kondisinya berbalik. Bukan lagi soal gimana Cina bertahan tanpa chip Barat, tapi gimana Barat bisa tetap kompetitif kalau Cina sudah nggak butuh izin siapa-siapa lagi buat bikin teknologi tercanggih. Terakhir, poin ke-8 yang menyatukan semuanya. Cina itu merencanakan masa depan, sementara yang lain cuma debat soal masa sekarang. Xi Jinping sekarang lagi masuk ke rencana 5 tahun ke-15. Mereka nggak nebak-nebak buah manggis,
Mereka punya rencana konkret buat fokus ke industri canggih, kemandirian strategis, dan keberlanjutan energi. Mereka punya kontinuitas yang nggak dipunya negara demokrasi Barat. Di saat pemimpin Barat ganti tiap beberapa tahun dan kebijakannya berubah-ubah terus, Xi Jinping punya jalan tol lurus buat eksekusi visinya sampai puluhan tahun ke depan. Ini yang bikin Cina punya momentum yang susah banget buat dihentikan. Mereka nggak cuma menang di satu bidang, tapi di semua lini strategis sekaligus. Dari AI sampai nuklir, dari perdagangan sampai robotika. Ini bukan keberuntungan, ini adalah hasil dari perencanaan matang yang dilakukan oleh orang yang tahu persis kemana dia mau bawa negaranya. Jadi, setelah melihat semua fakta tadi, masih percaya kalau Cina mau kolaps? Atau jangan-jangan kita yang selama ini terlalu nyaman sama narasi yang salah? Dunia lagi berubah dan pusat gravitasinya jelas lagi bergeser ke arah timur. Xi Jinping baru saja nunjukin kalau dengan strategi yang tepat, tekanan dari luar justru bisa jadi bahan bakar buat lompatan yang lebih tinggi. Pertanyaannya sekarang bukan lagi kapan Cina bakal nyusul Amerika, tapi apa yang bakal dilakuin dunia setelah Cina jadi yang nomor satu. Satu hal yang pasti, tahun 2026 dan seterusnya, bakal jadi panggung utama buat pembuktian semua langkah gila yang sudah diambil Xi Jinping sejauh ini. Gimana menurut kalian? Apakah langkah-langkah Xi Jinping ini benar-benar brilian, atau justru ada sisi gelap yang belum kita lihat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar,